Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Menjadi engineer sangat menyusahkan ketika manajemenmu tidak kompeten. Aku seorang insinyur otomatisasi pabrik dengan perusahaan seperti Tesla di resumku. Pada pekerjaan pabrikku saat ini, tidak lama setelah aku bergabung dengan perusahaan, aku memecahkan masalah yang telah dialami oleh salah satu proses kami selama 20 tahun pabrik ini berdiri. Karena fokus pendidikan khususku di sekolah teknik dipusatkan di sekitar jenis masalah yang dialami proses ini, aku mendapatkan izin dari atasan langsung dan manajemen produksi untuk menerapkan perbaikan untuk lini pabrik khusus ini. Jalur lain berjalan cukup baik tanpanya, sehingga aku merasa tidak perlu menerapkannya di seluruh pabrik. Hanya satu baris ini yang berjalan seperti sampah untuk alasan apapun. Jadi aku memperbaiki masalah yang aku lihat. Aku melakukan ini selama sekitar 6 bulan, dan berhasil memperbaiki masalah dengan lusinan proses berbeda di seluruh pabrik. Sementara itu, aku tidak tahu bahwa ada aturan yang ditentukan oleh manajer teknik perusahaan kami. Bahwa semua proses pabrik yang harus berjalan pada set parameter kontrol yang sama, dan kami dilarang mengubah parameter yang aku jalankan menjadi berubah. Aku tidak tahu ini adalah aturan, dan aku tidak pernah berpikir untuk mempertimbangkan itu mungkin aturan, karena itu aturan yang benar-benar bodoh. Karena kontrol proses seharusnya disetel secara individual ke peralatan yang mereka kontrol, setiap bagian dari perangkat keras industri sedikit berbeda, bahkan ketika peralatannya seolah-olah identik. Tanpa terlalu teknis, hal-hal seperti motor listrik memiliki variasi belitan yang halus yang membuatnya merespon secara berbeda terhadap arus yang mengalir melaluinya. Unit pemanas memiliki massa termal yang sedikit berbeda, dan sifat lain yang membuatnya memanas sedikit lebih cepat atau lebih lambat. Kontrol otomatis untuk proses tersebut harus menggunakan parameter kontrol yang sedikit berbeda untuk memperhitungkan perbedaan kecil dalam peralatan ini. Namun ternyata, manajer ini membaca tentang standarisasi perusahaan di sebuah buku di suatu tempat, dan memutuskan setiap lini di semua pabrik kami perlu menjalankan konstanta pengontrol yang sama. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun di pabriknya sendiri memaksa teknisinya untuk menemukan satu set parameter yang bekerja di semua lini. Rupanya dia berhasil menemukan seperangkat parameter yang tidak menyebabkan peralatan terbakar, jadi dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas. Dia telah menghabiskan 5 atau 6 tahun terakhir mendorong mandat itu ke pantat semua teknisi dan insinyur bawahannya. Jadi dia dapat melaporkan kepada atasannya, dan telah meletakkan palu di bawah standarisasi proses kami. Jadi di matanya, aku mengacaukan seluruh pabrik dengan menyetel konstanta pengontrol itu agar sesuai dengan perangkat keras yang mereka jalankan. Setelah mencoba menjelaskan, bukan begitu cara kerjanya, dan membahas wanita tua di iklan itu, aku menyetujui permintaan manajer yang sangat eksplisit dan tegas untuk mengembalikan semuanya persis seperti yang seharusnya. Aku nyaris tidak berhasil menghindari pemecatan di tempat dengan meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahanku, karena aku tidak menyadari bahwa ada standar yang berlaku. Jadi, ketika scrap dan kualitas yang ditolak di pabrik kami berlipat ganda dalam 1 minggu, kami kehilangan sekitar 70 jam waktu aktif karena proses yang macet, dengan biaya sekitar $10.000 per jam dalam hilangnya produktivitas. Tiba-tiba ada rapat besar diminta oleh perusahaan untuk datang meneriaki kami karena merugikan perusahaan sekitar $2 juta dalam 1 minggu antara semua peningkatan memo dan waktu henti. Pada pertemuan itu, aku menjelaskan dengan tepat perubahan yang telah aku buat pada proses selama 6 bulan sebelumnya. Aku memiliki grafik dari sejarawan untuk setiap proses sebelum aku membuat perubahan asli. Setelah aku membuat perubahan, dan setelah aku dipaksa di bawah ancaman kehilangan pekerjaan untuk mengembalikan semua perubahan yang aku buat kembali ke parameter asli. Aku mendapat kesempatan untuk menjelaskan kepada bos manajer teknik itu menyeragamkan kode dan proses standarisasi adalah ide yang bagus secara keseluruhan. Tetapi ada parameter peralatan khusus yang perlu disetel secara individual untuk setiap proses yang mereka jalankan. Dan parameter ini seringkali perlu disetel ulang jika sesuatu tentang proses berubah dengan cara yang memengaruhi kinerja proses itu, seperti perubahan bahan atau keausan alami pada komponen. Dan aku menjelaskan sementara satu pabrik dapat menemukan satu set parameter yang berfungsi di semua lini mereka tanpa menyebabkan kegagalan besar. Sebagian besar lini tersebut sebenarnya berkinerja cukup lamban, dan aku menunjukkan menggunakan data pabrik kami sendiri betapa miripnya kinerja lini di pabrik kami sebelum perubahanku secara dramatis meningkatkan hasil dan waktu aktif ketika proses disetel secara individual. Manajer teknik perusahaan dipecat, dan aku mendapat 40% dari gaji tahunanku sebagai bonus tahun ini. Bersama dengan semua orang di pabrik, aku mendapatkan bonus maksimal karena seberapa baik kinerja pabrik tahun ini. Cerita kedua.
Pacar ingin aku melakukan tes IQ untuk membuktikan betapa superiornya dia secara intelektual. Ketika aku berusia 17 tahun, aku punya pacar yang sangat sok. Aku pribadi selalu menganggapnya itu lucu, jadi aku tidak keberatan. Namun dia sangat ingin membuktikan betapa jauh lebih cerdasnya dia daripada aku. Suatu hari, dia membual tentang tes IQ online yang dia lakukan dan betapa pintarnya dia. Dia meminta aku untuk melakukannya juga. Namun, aku baru saja merokok dan sedang mabuk, jadi aku menolak. Setelah memohon lagi, aku memutuskan mengapa tidak, ini bisa menyenangkan. Meskipun tinggi, aku mendapat nilai lebih tinggi daripada tes IQ-nya. Dia sangat marah dan itu lucu. Dia tidak pernah membual tentang tes IQ-nya lagi. Di lain waktu, dia benar-benar ingin pamer tentang bermain catur melawan aku. Aku benar-benar buruk dalam permainan dan memberitahunya begitu. Tapi aku tahu orang-orang yang baik, dan mereka memberi aku nasihat untuk tidak pernah memiliki pion yang tidak dilindungi oleh orang lain. Jadi aku melakukan hal itu. Setengah jalan aku telah menangkap sebagian besar pionnya. Dan dia mengamuk berhenti. Di catur. Dia membalik papan dan memecahkan beberapa bagiannya. Tak perlu dikatakan, 1 atau 2 minggu setelah kami tidak bersama, aku membuatnya terlalu insecure dan dia kembali ke mantannya yang dia sebut sangat bodoh. Setidaknya dia memberi aku banyak bahan tertawaan selama bertahun-tahun yang akan datang. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.